Halo semuanya, jadi di sini aku mau membuat suatu rancangan acak lengkap tentang kasus pengaruh suhu pemanasan selama 30 menit terhadap kandungan vitamin C pada saus tomat. Dengan perlakuan suhu yang dicoba adalah 75, 85, 95, 105, dan 115 derajat Celcius. Jadi di sini saya sudah mendapatkan datanya. Dan sebelum lanjut, pastikan dulu kalian sudah mendownload data analisis ya di Excel 2007. Caranya, kalau yang belum install, klik menu, lalu Excel option seperti ini, lalu add-ins, lalu go di sini. Nah, ini centang analisis toolpack dan analisis toolpack strip VBA. Lalu yang belum install itu bisa klik OK. Kalau saya kan sudah install, jadi saya cancel ya. Sebelum lanjutkan, karena sudah mendapatkan data analisis, jadi kita klik data analisis seperti ini. Lalu karena ini adalah non-faktor ya, di sini saya mau pilih ANOVA single factor, klik OK. Nah, untuk input ringnya itu dari perlakuan sampai ulangan ya, seperti ini. Lalu rows, centang labels inverse column, dan outputnya adalah klik sembarangan saja. Jadi seperti ini. Saya klik di kolom ini. Oke. Lalu akan muncul data seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Oke, jadi pada tabel yang baru ini merupakan tabel analisis deskriptif dan ini adalah tabel varian. Jadi dalam tabel ini dapat dilihat bahwa analisis deskriptif masing-masing data sudah sesuai ya. Jadi untuk yang 75 derajat ulangannya ada dua data dengan jumlah dan rata-rata yang sama. Lalu yang di bawah merupakan varian, yaitu yang pertama itu ada sumber keragaman, dan yang selanjutnya adalah jumlah kuadran. Selanjutnya ada derajat bebas, kuadrat tengah, F-hitung, p-value. Nah, p-value ini untuk menentukan keputusan apakah berpengaruh atau tidak, dan F-tabel 5%, yaitu percobaan berpengaruh atau tidak. Di sini p-value lebih kecil daripada F-tabel karena ini dapat menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel yang diamati. Sebelum lanjut lagi, mari kita hitung faktor koreksinya. Dengan rumus ini, jadinya seperti ini, sama dengan jumlah atau D12 dikuadratkan per konta ulangan 1 sama 2 itu sampai yang paling akhir yang suhunya 115 derajat. Lalu tutup, enter. Dan kita mendapatkan angka ini. Angka ini ya. Setelah itu kita buat lagi tabel seperti ini ya. Untuk mencari jumlah kuadrat total, jadi kita perlu menggunakan rumus sum SQ, lalu total perlakuan itu dari B7 sampai C11.
lalu dikurang faktor koreksi. Di enter. Kita akan mendapatkan jumlah kuadrat totalnya. Lalu untuk jumlah kuadrat perlakuan, gunakan sama dengan sum SQ jumlah perlakuan yang ini, yang jumlahnya dalam kurung tutup per konta jumlah data kurang FK. Enter akan mendapatkan jumlah kuadrat perlakuan. Lalu untuk yang galat yaitu sama dengan JK total dikurang JK perlakuan, di enter. Kita sudah mendapatkan jumlah JK-nya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan derajat bebas. Di mana derajat bebas totalnya itu sama dengan konta total perlakuan kurang 1 sama dengan 9. Lalu derajat bebas perlakuannya adalah rumusnya sama dengan konta perlakuan ini kurang 1 sama dengan 4. Lalu dan derajat bebas galatnya yaitu sama dengan derajat bebas total dikurang derajat bebas perlakuan sama dengan 5. Selanjutnya untuk KT perlakuan sama dengan JK perlakuan dibagi DB perlakuan sama dengan 0,8. Dan untuk KT galatnya yaitu JK galat sama dengan JK galat dibagi DB galat sama dengan 0,02525. Lalu untuk F hitung KT perlakuan sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat sama dengan 31,68. Dan untuk sigmanya nanti ya, kok sigma sih? Dan untuk signifikasinya nanti saja. Kita lanjut ke F-tab dulu, F-tab yang 5% dengan rumus F inverse 0,05, DB perlakuan titik koma DB galat. Maaf, salah ya.
Maaf, tadi ada kesalahan. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Jadi untuk F tab 5%-nya, kita pakai rumus sama dengan F inverse 0,05 dB perlakuan dan dB galat. Lalu untuk F tab 1%-nya sama saja, F inverse 0,01 karena ini 1%, lalu dB perlakuan dan dB galat. dB perlakuan dan dB galat. Nah, sekian. Lalu untuk signifikasinya, kita pakai sama dengan if F hitung kurang dari F tab yang 5%, NS, lalu if lagi F tab 5%-nya yaitu G37 kurang dari F tab 1% yaitu H37 Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi setelah saya perhitungkannya, jadi kita mendapatkan bahwa F hitungnya lebih dari F tabel yang 5%, namun F tabelnya kurang dari F tabel 1%, itu menunjukkan bahwa itu berpengaruh nyata terhadap variabel uji cobanya. Jadi kesimpulannya adalah untuk analisis varian ini perlakuannya berpengaruh nyata terhadap variabel. Selanjutnya ada uji lanjut. Yang pertama ada itu uji BNT. Ini adalah kopian dari data yang tadi. Nah, untuk menghitung uji BNT-nya yaitu dengan rumus ini sama dengan TNF 0,05 per 2 dB galat lalu dikali SQRT dua kali KT galat
per konta jumlah data. Ini ya. Menghasilkan angka ini. Selanjutnya kita akan mencari selisih antara rata dengan perlakuan. Namun kita akan mengurutkan angka dari yang terbesar hingga terkecil seperti ini. Kita blok dulu, lalu data. Di sini ada sort by rata, ordernya largest to smallest ya. Lalu klik OK. Lalu kita akan menghitung selisih antara yang S75 dengan S85. Jadi sama dengan S75 dikurang S85. Jadi mari kita bandingkan. Jika 0,4 ini lebih kecil daripada 0,502, maka karena 0,4 lebih kecil daripada 0,5, itu tuh ditulis NS karena tidak berbeda nyata. Selanjutnya sama dengan S75 dikurang S95. Kita bandingkan lagi, 0,8 lebih besar daripada 0,502. 0,8 lebih besar daripada 0,502 itu menunjukkan berbeda nyata atau bintang 1. Kita sudah mendapatkan data seperti ini, dan selanjutnya S85 di sini sama dengan S85 dikurang S95 sama dengan 0,4. Jadi ini dibandingkan lagi, ini tidak nyata ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi lakukan pada keseluruhan perlakuan dan rata. Untuk notasinya saya sudah warnai dari A sampai NS, B sampai NS, C sampai NS, D sampai NS. Jadi dari A ini notasinya ada 2, A. Lalu di sini B. Jadi di sini adalah AB. Di sini juga ada B dan C. Dan di sini ada C, D. Di sini ada D. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, dari data ini saya sudah mengcopy ke sini, tapi ini dibuat dari kecil ke besar. Klik data, sort by, bentar. Sort by rata, smallest to largest. Klik OK. Dan di sini ada rata tambah BNT, jadi sama dengan rata tambah BNT. Jadi seperti ini ya. Untuk seluruhnya juga seperti itu. Jadi untuk membuktikan bahwa notasinya itu sama, di sini ada rata plus BNT, yaitu apakah 5,54 itu lebih besar daripada 5,04? Kalau jawabannya tidak, tulis A. Terus selanjutnya, apakah 5,54 itu lebih besar daripada 5,44? Jawabannya adalah tidak, jadi kita tulis A. Dan apakah 5,54 itu lebih besar daripada 5,84? Jawabannya adalah tidak, jadi A-nya cukup sampai di sana saja. Selanjutnya, apakah
Lanjut, apakah 5,54 itu lebih besar daripada 5,84? Jawabannya tidak, jadi cukup sampai di sana saja. Lalu selanjutnya ada 5,94, apakah lebih besar daripada 5,44? Jawabannya adalah tidak. Di sini kita tulis B. Di sini juga seperti itu dan seterusnya. Untuk menyeragamkan, jadi kita di sini bisa menyeragamkannya dengan D diganti menjadi A, CD diganti menjadi AB, ini diganti menjadi BC tetap, terus ini diganti menjadi CD, dan ini diganti menjadi D. Jadi sama. Selanjutnya ada BNJ, yaitu rumus, bukan rumus sih, tapi Q alpha ini dari P, V. P itu merupakan perlakuan dan V itu merupakan galatnya. Jadi P kita ini adalah 4 dan P-nya adalah 5. Di tabel BNJ itu dapat kita sesuaikan dan mendapatkan hasil 6,29. Untuk KT galat per F-nya, kita bisa menggunakan rumus SQRT KT galat per konta banyaknya ulangan dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk BNJ sama dengan 6,29 kali hasil dari KTG per F. Kita akan mendapatkan hasil seperti itu. Lalu untuk selisihnya sama seperti yang tadi, ini sudah diurutkan dari yang besar ke terkecil. Jadi sama seperti tadi, sama dengan S75 dikurang S85 sama dengan 0,4. Apakah 0,4 lebih besar daripada 0,70? Kalau tidak, kita tulis di sini NS. Begitu seterusnya seperti yang BNT tadi. Karena kita sudah mendapatkan data seperti ini, selanjutnya kita buat notasi. Notasinya sama seperti tadi. Di sini kita buat A, di sini kita buat B, di sini kita buat C, dan di sini kita buat D. Setelah itu kita akan mendapatkan notasi seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke Duncan. Selanjutnya Duncan, perlakuan dan rata-ratanya sama seperti tadi, tinggal copy paste saja dari yang terbesar hingga terkecil. Terus SY itu rumusnya adalah SQRT KT galat per konta jumlah perlakuan dan mendapatkan hasil yang ini. Lalu P-nya itu yaitu perlakuan, ada 5 perlakuan di sini, berarti dari 2 sampai 5. Lalu untuk linearnya, lihat di tabel Duncan yang 0,05 di baris 4 dan 5, mendapatkan hasil ini. Lalu untuk linear P-nya, kita sama dengan yang ini dikali dengan hasil dari SY, karena itu adalah pengali tetap dan menjadi standar rata. Kita F4 saja biar ada tanda dolar. Bentar, tinggal di drag saja.
Selanjutnya, sama seperti tadi, mencari selisih. Untuk yang pertama sama dengan S75 dikurang S85. Tekan F4 untuk supaya ada tanda dolar, lalu dikurangi dengan S85 sama dengan 0,4. Apakah 0,4 itu lebih besar daripada 0,19? Jawabannya adalah iya, lebih besar. Maka di sini akan ditulis bintang. Selanjutnya, apakah 0,8 itu lebih besar daripada 0,20? Ya, tentu saja lebih besar. Klik bintang dan seterusnya karena semuanya lebih besar. Dalam perhitungan ini, saya mendapatkan hasil yang seperti ini, semuanya berbintang dan berbeda nyata. Nah, dari hasil analisis ini, untuk semua analisis yang sudah saya lakukan di ANOVA varian, kita mendapatkan signifikasi yang berbeda nyata. Dan kesimpulannya juga adalah perlakuan S75 sampai S115 berbeda nyata untuk mempengaruhi kadar vitamin C pada saus tomat. Sekian latihan atau percobaan yang dapat saya lakukan. Terima kasih banyak.